Izin bertanya Ustaz, gimana gambarannya orang maksiat tapi rajin dalam ibadah? Apakah tetap diterima amalnya atau tidak? Nah, ada orang rajin ibadah, begosip rajin. Rajin ibadah, lagu lo si lelain dong gawe nenda. Gimana kira-kira kalau modelnya seperti ini? Apakah bisa diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Begini adik-adik sekalian, memang tanda di antara ibadah itu diterima oleh Allah taala bukan ketika melakukan ibadahnya. Contoh, orang sholat itu tanda sholatnya diterima oleh Allah taala bukan sekedar ketika dia panjang ruku sujudnya, enggak. Pakaian sholatnya bagus, enggak. Tetapi yang dilihat apa setelah selesai sholat. Ada orang pergi haji, pergi umroh. Hajinya mabrur, umrohnya maqbulah, mabruroh. Kapan kira-kira? Bukan ketika melakukan ibadahnya, tetapi itu setelah dia pulang dari ibadahnya. Orang melakukan amal ibadah itu diterima nggak amal Allah Ta'ala kira-kira setelah itu ngelakuin dosa salah lagi. Jadi ingat, di antara tanda yang paling cakep itu ibadah kita diterima apa tidak oleh Allah Ta'ala. Di antaranya, satu di antaranya biasanya melahirkan ibadah baru. Geger itu maling gak ibadah baru. Contoh, di bulan puasa tuh ada orang, mohon maaf, alhamdulillah kalau bulan puasa pocu dengan anak masjid. Coba sudah kalam pertama no, sudah anak masjid tayak ke taraweh. Ya kan? Nah, tanda ibadah kita Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala setelah Ramadan. Yang tadinya sebelum Ramadan gak cakap ke masjid, gak demen ke masjid, setelah Ramadan dia demen ke masjid. Nah, berarti melahirkan ibadah baru. Tapi kalau melahirkan dosa baru, itu bukan diterima ibadahnya. Tetapi caranya bagaimana? Tapi begini, jangan salah kaprah. Kalau bahasa guru-guru kita, terus sudah melakukan amal ibadah. Nah, misalnya ada orang pacu yang ngaji, pacu sembayang, lagu macu pacu masih ngawi si lain-lain. Bagaimana itu kira-kira? Apa kata guru-guru kita? Udah, terus sudah lakuin amal ibadah tersebut sampai maksiat itu kalah dengan ibadahnya. Jangan ibadahnya kalah sama maksiatnya. Ini jendek darah gawe mah sembayang kumbena antum sedang nginam beram. Jangan. Biarin dia salat, biarin dia nginam beram dulu. Kenapa? Nanti kalau udah cahaya salatnya masuk, berhenti dia minum beram. Kalau sudah larang dia untuk sholat, nginam beramna pacu dong geger. Nah, berantep setan ini geger. Jangan begitu. Nah, jadi silakan ibadah sampai dosa salah itu kalah dengan ibadahnya. Nah, jangan sampai Jangan sampai ini.